fakta itu sudah sesuai dengan kejadian nyatanya atau enggak. Nanti biar hakim pengadilan tinggi yang menilai. Sampai nanti adanya putusan banding sepengalaman abang, terus biasanya berapa lama sih? Pengalaman saya kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan ya, 1 bulan. Karena kan yang lama ini kan pengiriman berkas, setahu saya gitu. Saya cuma nggak tahu teknis lebih dalamnya seperti apa. Tapi kan bicara soal pengalaman, yaitu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu. Biasanya sih sudah putus. Oke, bang, saya PMH dikit nih. Oke. Langsung besok sidang PMH agendanya mediasi, kan sebelumnya menyampaikan keinginan menghadirkan Nikita, mungkin seperti apa untuk besok? Jadi memang minggu kemarin itu ya kita sudah penetapan kepada Nikita untuk menghadiri proses mediasi soal siapa yang akan mengawal Nikita ya. Nah itu kan terjadi sedikit perdebatan ya gitu. Nah maka kemarin itu tidak bisa gitu, dan waktunya juga sudah sore ya gitu. Kalau pagi mungkin kita masih bisa lah ya menyesuaikan dengan teknis yang bermasalah itu. Cuma karena itu sudah menjelang sore ya, kita bilang ya sudahlah, nanti kita hadirkan di tanggal berapa itu kemarin, di tanggal 20 ke atas lah gitu. Nah itu yang menjadi kesimpulan dari kita di tim gitu kan. Nah kenapa? Karena Nikita itu mempunyai kewajiban hukum sebagai penggugat prinsipal ya. Begitupun dengan Mahil, mereka mempunyai kewajiban hukum untuk menghadiri proses mediasi gitu. Kami sifatnya kuasa hukum dalam konteks perdata ini adalah dalam proses mediasi itu adalah mendampingi dia dalam proses mediasi, karena nanti semua keputusan itu akan diambil langsung oleh prinsipal gitu. Nah begitupun dengan pihak tergugat, mereka juga punya kewajiban hukum untuk untuk datang di persidangan atau di pengadilan menghadiri proses mediasi gitu. Nggak ada alasan yang alasan hukum yang mengecualikan ya. Misalnya dalam peraturan Mahkamah Agung gitu ya, peraturan Mahkamah Agung itu yang tidak boleh atau tidak sempat ya, bukan tidak boleh, yang tidak sempat dihadiri oleh prinsipal itu ada syarat-syarat khusus gitu. Misalnya dia lagi ada di luar negeri ya, lagi sakit atau lagi dalam rangka menjalankan tugas negara, maka itu bisa menjadi pengecualian untuk tidak datang ke pengadilan dalam proses mediasi gitu. Jadi diharapkan Nikita sama PRG dipertemukan nanti bang? Yang diharapkan wajib itu harus gitu, karena ini perintah, bukan perintah kita, ini perintah aturan gitu. Aturan memerintahkan bahwa prinsipal itu wajib hadir, kecuali yang tadi saya sebutkan, dalam misalnya dalam hal ya prinsipal itu mempunyai tugas khusus negara satu ya. Yang kedua misalnya dia dalam keadaan sakit ya. Yang ketiga misalnya dia sedang ada di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Nah kalau ini dalam perkara ini tidak ada, misalnya Reza gitu ya, tergugat sama suaminya gitu, Reza Gladys ini, dia kan ada di Indonesia dan tidak dalam keadaan kondisi sakit yang kita tahu ya sekarang ini, maka dia harus wajib datang ke pengadilan gitu. Ini kita datang ke pengadilan walaupun dalam kondisi di dalam tahanan gitu ya, tapi dia masih mempunyai kewajiban, masih menghormati hukum gitu ya. Makanya kita sampaikan ya, kamu masih tetap punya kewajiban di sini walaupun dalam dalam kondisi di tahanan gitu. Ya sudah, kita ikut aja apa kata aturan gitu. Nah, makanya nanti kalau misalnya pihak tergugat tidak datang ya berarti mereka yang tidak punya etikat baik gitu kan, padahal peraturan Mahkamah Agung sudah
jelas memerintahkan wajib untuk datang prinsipal. Bang, mungkin abang juga udah dengar kalau ya Pergi mau mengajukan gugatan balik ya bang. Terus juga rekompensi. Rekompensi. Ya, itu tanggapan mungkin dari kan kita udah tahu perihal itu belum? Ya kalau mau ngajuin gugatan aja rekompensi, haknya dia kok. Diinin aja, direalisasikan aja gitu. Ya, kalau niatnya dia mau menggugat rekompensi, sah-sah saja, tidak ada hukum yang melarang gitu. Karena hukum acaranya memang membolehkan gitu. Nah, cuman gugatan itu apakah nanti misalnya yang benar diajukan atau tidak ya kita lihat dulu gitu, atau cuma bicara saja gitu kan, dibuktikan saja gitu maksudnya. Juga mau gugatannya perihal mau mengambil kembali uang 4 miliar ya bang. Coba Mau mengambil kembali uang perjanjian 4 miliar itu katanya. siapa yang mau mengambil? Ya RG. Dia nggak baca putusan. Itu gimana tuh bang? Ya kalau dia ngomong begitu berarti dia nggak paham hukum dong. Dia nggak lihat itu putusan uangnya kemanakan. Terus apa lagi yang mau digugat? Orang duitnya udah nggak ada. Ya kalau mau gugat ya gugat itu di siapa namanya orang kejaksaan yang menyita itu penyidik. Kan duitnya sudah nggak ada di kita. Kalau dia bilang mau gugat rekompensi soal mau ngambil lagi duit itu yang gugat itu yang nyita-nyita segala macam itu gitu loh. Kenapa? Kita tahu duitnya sudah nggak ada di kita. Maksudnya yang logis lah kalau ngomong ya, maksudnya gitu. Kalau yang begitu-begitu disampaikan ya, nanti publik menilai, wah ini orang nggak ngerti, tuh kan duit yang sudah nggak ada malah di apa namanya dia bilang mau ngambil duit dari kita, tuh duitnya sudah nggak ada kok. Nanti dilihat aja, kita lihat lah bagaimana mereka menanggapi gugatan ini. Gitu. Bang, sedikit perihal yang Nicky Live yang ditanggapi juga kuasa hukumnya. Iya, saya tanggapin yang formal-formal aja ya. Gimana bang? Ya, saya Yang bilang melanggar. ya itu tidak melanggar karena itu kan fasilitas dari ini kan. Tapi saya nggak tahu itu, saya juga nggak konfirmasi Niki apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya pun seandainya itu ada, ya itu kan dilihat ada orang lewat di belakangnya ya. Ada orang lewat dan itu dia lagi pakai ini, itu kan fasilitas itu kita nggak apa-apa, nggak ada kerjaan itu pengacara. Kalau saya ngomong gitu boleh nggak? Hah? Ya udah. Jadi itu bukan satu hal yang perlu dipermasalahkan ya bang? Wah. Oke. Udah. Terima kasih bang. Jadi besok Niki